Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Abi, apakah Abi tahu kenapa Ibu panggil Abi ke sini? Tahu, Bu. Coba kenapa? Saya belum menentukan PRT, Bu. Iya, Abi belum menentukan PR. Apakah menurut Abi tidak menentukan PR sesuai waktu ini merupakan kesalahan? Iya, Bu. Salah. Abi sudah mengakui ya, itu adalah kesalahan. Tapi tidak apa-apa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Tapi Ibu mau memperbaikinya. Ibu tidak akan mengulanginya lagi. Kami mau memperbaikinya? Alhamdulillah kalau Fadli mau memperbaiki kesalahannya. Tapi sebelumnya Ibu mau tahu dulu kenapa sampai sekarang Fadli belum mengerjakan PR-nya. Lupa, Bu. Lupa? Masa udah 3 hari? Kamis, Jumat, Sabtu Ibu kasih kesempatan ya. Ya. Nah Fadli ingat tentang sepakatan kelas. Kalau misalnya PR itu dikumpulkannya kapan? Sesuai waktu yang disepakati, Bu. Iya, saya waktu yang sepakati. Itu kan IPA hari Rabu. Kita sepakatinya hari apa kumpulinnya? Hari Kamis. Sekarang hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Ibu udah beri Fadli kesempatan 2 kali ya. Hari Kamis waktu itu harusnya dikumpulin. Ibu kasih lagi kesempatan ya Jumat. Belum. Lalu Sabtu Ibu kasih kesempatan lagi. Sekarang belum dikumpulin. Mau diperbaiki kan kesalahannya? Ibu kasih kesempatan yang ketiga ya. Sekali lagi nanti hari Senin harus selesai dikerjakan dan dikumpulkan. Siap? Siap Aga? Siap laksanakan ya. Karena kan kita punya keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas kita? Tanggung jawab. Iya, tentang tanggung jawab ya. Tadi mau memperbaiki kesalahannya, Iya, Bu. mau lebih tanggung jawab lagi. Mau, Bu. Nah, laksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Kesempatan itu jangan disia-siakan lagi. Hari Senin harus dikumpulkan. Ya, hari Senin harus dikumpulkan PR-nya. Jadi Ibu nanti nggak beri waktu lagi. Yang terakhir kesempatan. Siap dilaksanakannya? Siap aja? Siap. Ya, Ibu bangga kalau tadi udah mau memperbaiki kesalahan dan mau lebih tanggung jawab ya. Terima kasih atas waktunya saya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, segala kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan ajarannya, dan mudah-mudahan Allah ridhoi nanti kelak di yaumul akhir kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan lebih ke sharing, untuk sharing terkait informasi atau ilmu yang saya dapatkan ketika pendidikan guru penggerak, terutama pada modul 1.4. Dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan guru semuanya, karena yang harusnya mungkin
sekarang itu waktunya untuk beristirahat, atau misalnya ada yang mengerjakan tugas yang lain tetapi waktunya diganggu sebentar oleh saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Ketika kita mendengarkan kata disiplin, kira-kira yang terbayang atau terlintas di benak kita, kira-kira apa ya? Ya, Gimana Bu? diatur tata tertib seperti itu. Diatur tata tertib. Jadi yang terbayang di benak Ibu kalau dikatakan disiplin itu apa? Oh, ada aturan. Ya. Atau misalnya ada diatur, Tata gitu. tertib. Ada tata tertib yang harus kita Laksanakan. laksanakan. Coba kita kaji ulang. Nah, di sini disiplin positif karena kita berada di lingkungan pendidikan. Nah, tentunya untuk menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu dikaji ulang yaitu terkait penerapan disiplin. Nah, dan saya sendiri terkait disiplin ini masih harus diperbaiki mungkin ya karena belum konsisten dalam melaksanakannya. Tapi insya Allah kita bersama-sama untuk disiplin lebih baik. Di sini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin tadi dari tata tertib itu ya. Lalu menurut Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi lebih pada disiplin dari dalam diri kita sendiri, itu yang pertama. Maka ketika misalnya disiplin itu tidak bisa kita lakukan atau self-disiplin tidak bisa dilakukan, maka di sini wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang mandiri. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Terus. Kadang ku takut dan gugup. Berdua. Nanti kalau yang menang, nanti ada penawaran dari saya. Boleh ke depan atau misalnya boleh ke temannya yang kalah. Siap ya? Jadi ininya apa sih kode sama saya? Cluenya apa? Penjumlahan apa perkalian Mau maksudnya? perkalian, mau penjumlahan atau pembagian bebas? Perkalian saja. Siap. Kalau kata saja yang pertama satu berarti shoot yang pertama. Nah, siapa yang menang? Kalau kata saya dua, shoot yang kedua siapa yang menang? Siap ya? Cukup 3 kali. Siap ya? Siap. Nah, gak usah tegak ibu sama Abi. Mas Lanuan. Siap. 1. Papak. 2. Yang kedua, 2, 3, 4. Melihat tantangan di sekitarku, aku merasa tak mampu. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani. Nah, sebelum diakhiri, mungkin dari rekan-rekan di sini ada hal yang belum dipahami atau mau ditanyakan, boleh kita sharing. Kalau misalnya bisa saya jawab, saya langsung jawab. Kalau misalnya perlu kita diskusikan, kita cari jawabannya bersama-sama. Ada dari rekan-rekan lain yang mau bertanya? Silakan Ibu Kopi. Dari pemaparan Bu Puji, saya ada pertanyaan, yaitu apakah segitiga restitusi itu harus dilaksanakan pada setiap ada permasalahan di kelas, dan apakah urutannya harus berurutan, dan semuanya dilaksanakan? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Kopi. Saya langsung jawab saja. Tapi mungkin kalau nanti masih belum puas, kita cari jawabannya bersama-sama. Segitiga restitusi itu kan merupakan untuk mengontrol atau misalnya mengkondisikan suatu permasalahan sehingga menjadi netral kembali dan anak menjadi punya kekuatan kembali, jadi tidak terpojokan. Oh, saya bersalah, jadi saya begini, tapi diberi penguatan juga lewat yang segitiga restitusi ini. Sebetulnya tidak semua permasalahan dapat
melaksanakan atau dilaksanakan, dicari solusinya dengan segitiga restitusi. Kalau misalnya sekiranya permasalahannya itu masih ringan, misalnya ada anak yang nangis karena jatuh, nah kan itu mah bisa sama nasihat, lain kali misalnya jalani terus hati-hati supaya nanti tidak jatuh. Tapi tetap anak itu harus diberi penguatan supaya kalau jatuh kan biasanya teman yang lainnya suka menertawakan. Nah, sama teman yang lainnya juga sama distabilkan. Ini kan kecelakaan gitu maksudnya. Atau kalau ada misalnya permasalahan yang agak ringan middle ya, atau misalnya lebih ke ini permasalahannya agak berat juga. Nah, ini boleh segitiga restitusi ini dilaksanakan mulai dari menstabilkan identitas. Jadi anak itu dengan pertanyaan pemancingan dari kita ditanyakan dulu kalau yang dilakukannya misalnya itu adalah salah, tapi anak tetap mengakui kesalahannya. Nah, sehingga kita kuatkan. Ibu juga pernah misalnya berbuat salah, tapi kedepannya itu tidak akan mengulanginya. Caranya bagaimana? Nah, itu disepakati bersama dengan anak yang bersangkutan. Di sana ada validasi tindakan yang salah. Jadi anak itu melakukan hal itu pasti ada alasan. Alasannya apa? Dan adakah cara yang lebih efektif? Misalnya kalau ada anak yang marah karena misalnya dicela oleh temannya sampai melakukan hal yang tidak baik, berkata yang kasar misalnya, menjawabnya gitu, atau misalnya melakukan hal tindakan lebih ke fisik, bangku atau meja misalnya posisinya jadi berubah seperti itu. Nah, mungkin anak itu belum bisa mengatur emosinya gitu. Tapi anak meluapkan kekesalannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan diseminasi kali ini. Tentunya untuk melaksanakan suatu budaya positif kita tidak bisa melaksanakannya seorang diri, tapi harus bersama-sama, dan konsistensi itu yang perlu kita jaga ya konsistensinya. Dan kita bisa melaksanakan suatu budaya positif, menciptakan budaya positif di sekolah tentunya dengan bersama-sama, karena bersama insya Allah kita pasti bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bukit akan memberikan testimoni terkait pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Puji Lestari. Ketika pelaksanaan diseminasi, saya khususnya dan rekan-rekan pada umumnya mendapatkan sekali ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah dengan adanya diseminasi yang Ibu Puji paparkan, kami mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengalaman bagaimana beliau melaksanakan budaya positif di sekolah. Bisa menginspirasi bagi rekan-rekan yang lain dan menggerakkan seluruh stakeholder di sekolah untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Harapan saya sebagai kepala sekolah, mudah-mudahan diseminasi yang lainnya dapat dilaksanakan oleh Ibu Puji Lestari atau oleh rekan-rekan yang lain, sehingga visi dan misi sekolah dapat terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih.